Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi proses perencanaan dan pengorganisasian. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NPM 0221230024. Halo, aku Asif Rameswari dengan NPM 0221231146. Halo, aku Nazalia Zara dengan NPM 0221231138. Halo, aku Amanda Grawiarta dengan NPM 0221230026. Dan aku Muhammad Rian Maulana dengan nomor NPM 0221230036. Halo semua, di sini aku akan menjelaskan materi mengenai proses perencanaan, tahap perencanaan, dan manfaat perencanaan. Sebelumnya apa sih proses perencanaan itu? Proses perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dan terarah untuk menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Proses perencanaan langkah-langkah memiliki arti atau bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu proses artinya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Sistematis artinya perencanaan dilakukan secara logis dan terarah. Terarah artinya perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menentukan tujuan artinya perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai. Lalu menentukan strategi artinya perencanaan menentukan cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Mengembangkan langkah-langkah artinya perencanaan mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi. Lalu proses perencanaan ini dapat dibagi menjadi 7 tahap. Yang pertama ada perumusan tujuan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses perencanaan, yaitu dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan haruslah jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Tahap ini merupakan tahap mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa informasi internal seperti kondisi organisasi, sumber daya, dan kemampuan organisasi, serta informasi eksternal seperti kondisi lingkungan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga ada analisis informasi. Tahap ini merupakan tahap menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Analisis informasi ini bertujuan untuk memahami kondisi saat ini, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta menetapkan alternatif strategi. Yang keempat ada pemilihan strategi. Tahap ini merupakan tahap memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Strategi yang dipilih haruslah realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan dapat mengatasi peluang dan ancaman. Yang kelima ada perumusan rencana. Tahap ini merupakan tahap merumuskan rencana untuk mengimplementasikan strategi. Rencana haruslah jelas, spesifik, dan terukur. Yang keenam, implementasi rencana. Tahap ini merupakan tahap melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Implementasi rencana harus dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi dan pengendalian. Tahap ini merupakan tahap mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana dan melakukan pengendalian jika diperlukan. Evaluasi dan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa rencana berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Proses perencanaan merupakan suatu proses yang penting bagi setiap organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi perintah, maupun organisasi non-profit. Perencanaan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, proses perencanaan ini penting nggak sih? Proses perencanaan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang tadi aku sudah jelaskan ya, dalam proses perencanaan, jika ada perencanaan ini, kita jadi tahu apa aja nih peluang dan ancaman untuk kita. Karena sebelum memulai, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kita juga jadi tahu strategi apa yang akan kita gunakan, bagaimana cara pengimplementasiannya, sehingga pada waktunya tiba, kita tidak bingung harus apa dan harus bagaimana. Nah, proses perencanaan ini sangat penting dan berkaitan dengan pengorganisasian. Tapi pengorganisasian itu apa sih? Ikut aku yuk! Jadi, menurut aku,
pengorganisasian itu adalah proses penyusunan struktur organisasi di mana harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, ada juga faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum kita membuat struktur organisasi. Yang pertama, ada strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat, ukuran organisasi. Struktur dari organisasi sendiri mencakup pembagian kerja, departementalisasi, bagian organisasi formal. Nah, isi dari bagian organisasi itu ada pembagian kerja, manajer dan bawahan, rantai perintah, dan tipe-tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Setelah bagian organisasi formal, ada pengkelompokan segmen-segmen pekerjaan. Kemudian tingkat-tingkat hierarki manajemen, kemudian saluran komunikasi, penggunaan komite, tentang manajemen, dan kelompok-kelompok informasi yang tidak dapat dihindarkan. Nah, setelah penjelasan tentang perorganisasian yang sudah aku jelaskan tadi, ada koordinasi dan tentang manajemen dalam organisasi. Tapi, aku masih bingung nih teman-teman, apa sih koordinasi dan tentang manajemen itu? Teman-teman mau tahu ya tentang gimana koordinasi dan tentang manajemen dalam organisasi? Sini-sini aku jelasin. Jadi, koordinasi dan tentang manajemen adalah dua konsep penting dalam manajemen organisasi. Koordinasi adalah proses perintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah seperti departemen atau bagian dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi penting untuk memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang sama. Ada beberapa faktor untuk mempengaruhi koordinasi, yaitu jelasnya tujuan dan sasaran organisasi, kesamaan tujuan dan sasaran antar unit kerja, komunikasi yang efektif, dan sistem informasi yang memadai. Lalu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab, panitia dan tim kerja, prosedur dan kebijakan, dan pertemuan dan rapat. Setelah itu, ada juga wewenang dan delegasi. Wewenang dan delegasi adalah dua konsep penting dalam manajemen organisasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Wewenang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wewenang formal dan wewenang informal. Wewenang formal adalah wewenang yang berasal dari posisi seorang dalam organisasi. Wewenang ini diberikan oleh atasan kepada bawahan, sedangkan wewenang informal adalah wewenang yang tidak didasarkan pada posisi seseorang dalam organisasi. Wewenang ini diperoleh oleh seseorang karena keahlian, pengetahuan, atau kepribadian. Lalu ada delegasi. Delegasi adalah proses pelimpahan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Tujuan delegasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengembangkan kemampuan bawahan, dan meningkatkan motivasi bawahan. Delegasi juga memiliki banyak manfaat bagi organisasi, yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mengembangkan kemampuan bawahan, meningkatkan motivasi bawahan, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Nah, lalu ada beberapa tips untuk melakukan delegasi yang efektif, yaitu dengan pilih orang yang tepat, memberikan tugas yang jelas dan terukur, memberikan wewenang yang cukup, dan berikan umpan balik dan dukungan. Setelah kita membahas tentang koordinasi dan tentang manajemen, lalu wewenang dan delegasi, ada juga penyusunan personalia dalam organisasi. Penyusunan personalia adalah salah satu fungsi manajemen personalia yang bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan organisasi. Secara umum, pengertian penyusunan personalia dalam organisasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memelihara tenaga kerja yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan organisasi, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penyusunan personalia memiliki peran penting dalam organisasi karena tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam organisasi. Tenaga kerja yang tepat akan dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Ada juga nih beberapa manfaat dari penyusunan personalia yang baik, yaitu bisa meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas karyawan, dan meningkatkan daya saing organisasi. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan personalia. Kita tanya ke teman kita yuk. Rian, aku boleh tanya nggak sih langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan dalam menyusun personalia dalam organisasi? Setelah kita tahu apa itu personalia, kemudian ketika kita memiliki suatu organisasi, maka dibutuhkanlah SDM-SDM di dalamnya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu langkah-langkah proses penyusunan personalia. Yang pertama perencanaan SDM, kedua penarikan atau rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat pengenalan atau orientasi organisasi, yang kelima latihan dan pengembangan, yang keenam pemberian feedback dari atasan, yang ketujuh pemberian upah, dan yang terakhir pengembangan karir atau naik jabatan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu perencanaan SDM. Dalam hal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Dalam perencanaan ini terbagi kepada dua. Yang pertama internal, yaitu promosi atau transfer, dan yang kedua itu eksternal, yaitu lamaran pribadi, organisasi buruh, hingga kantor ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua ada penarikan personalia atau rekrutmen, yaitu pencarian karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Adapun metode penarikannya, yang pertama itu ada periklanan, yang kedua ada rekomendasi dari karyawan, dan yang terakhir ada penarikan lewat lembaga. Nah, untuk bahasan-bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Nazwa. Halo guys, aku mau lanjutin bahasan dari Rian. Oke, langsung saja kita bahas tentang seleksi personalia. Oke, seleksi personalia. Seleksi personalia adalah seleksi pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Adapun prosedur seleksi, yang pertama wawancara pendahuluan, yang kedua pengumpulan data pribadi, yang ketiga pengujian atau testing, yang keempat wawancara, yang kelima pemeriksaan referensi prestasi, yang keenam pemeriksaan kesehatan, yang ketujuh keputusan pribadi, dan yang terakhir kedelapan orientasi jabatan. Selanjutnya ada metode latihan dan pengembangan. Yang pertama on the job adalah metode pelatihan yang dilakukan di tempat kerja. Pelatihan ini dilakukan secara langsung oleh karyawan berpengalaman atau supervisor. Oke, selanjutnya ada coaching adalah metode pelatihan yang dilakukan oleh seseorang pelatih atau mentor yang berpengalaman. Oke, yang kedua ada planned progression adalah metode pelatihan yang dilakukan secara bertahap. Karyawan akan diberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang ketiga ada rotasi jabatan adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi atau tugas yang berbeda. Oke, selanjutnya ada penugasan sementara adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara memberikan karyawan penugasan sementara di posisi atau tugas yang berbeda. Selanjutnya ada penilaian prestasi adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara memilih kinerja karyawan. Oke. Selanjutnya ada on the job adalah metode pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk kursus, seminar, workshop, atau e-learning. Oke. Yang pertama ada program pengembangan eksekutif adalah program pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Oke, selanjutnya pengembangan organisasi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengembangan organisasi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oke, ada lagi pemberian kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan membayarkan finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Ada penentuan kompensasi, yang pertama kesediaan membayar, yang kedua kemampuan membayar, dan yang ketiga persyaratan pembayaran. Adapun bentuk-bentuk pembayaran, yang pertama ada upah harian, yang kedua ada gaji tetap mingguan, dan yang ketiga ada upah insentif, yaitu bonus atau komisi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. See you guys.